Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Perencanaan Pajak berdasarkan Undang-Undang Domestik. Kami yang beranggotakan, saya sebagai Ananda Oktavianti dengan NIM 2021 DP004, Ika Siti dengan NIM 2021 DP017, Agatha dengan NIM 2021 DPK 05. Jenis-jenis perencanaan pajak. 1. Perencanaan pajak nasional atau National Tax Planning. 2. Perencanaan pajak internasional atau International Tax Planning. Perbedaan utama antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional adalah peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, tetapi kalau perencanaan pajak internasional, di samping undang-undang domestik juga memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat. Aspek kebijakan akuntansi dan administrasi. Administrasi pajak pada dasarnya adalah kelanjutan dari perencanaan pajak. Administrasi pajak adalah metode untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan. Pada intinya, administrasi perpajakan adalah bentuk dari suatu sistem untuk mengendalikan masalah pajak perusahaan. Dalam sistem itu, minimal harus mencakup hal-hal berikut ini. 1. Memeriksa transaksi-transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan. Menjamin bahwa transaksi utama tersebut telah dicatat atau diperlakukan sesuai dengan undang-undang dan kebijakan perusahaan. 2. Menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan telah diikuti dengan benar. Aspek lingkungan perpajakan. 1. Target. Pemerintah melalui Dirjen Pajak memiliki target untuk meningkatkan penarikan pajak setiap tahunnya. Hal ini penting bagi seorang manajer perusahaan untuk memahami dengan benar tentang rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar dapat mencapai target sasarannya. 2. Pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah aspek penting lainnya yang dapat memengaruhi strategi bagi seorang manajer perusahaan secara teori. Pemeriksaan pajak oleh Dirjen Pajak tujuannya jelas untuk memasukkan bahwa wajib pajak 1. Telah membayar pajak dengan benar. 2. Tidak menyalahgunakan sistem self-assessment. Hak menguji keberatan. Hal ini merupakan aspek ketiga yang penting dari masalah perpajakan. Meskipun hak untuk mengajukan keberatan diperbolehkan oleh undang-undang, tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas. Sulit bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan meskipun hasil pemeriksaan tidak masuk akal atau tidak konsisten. Perencanaan pajak untuk mengefisienkan beban pajak. Strategi mengefisienkan beban pajak terdiri dari beberapa literatur dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. 2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. 3. Mengambil keputusan sebesar-besarnya atau memaksimalkan 3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari pengecualian, potongan, atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. 4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing usaha. 5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai pusat laba atau profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai pusat biaya atau cost center.
Perencanaan pajak untuk pajak penghasilan. 1. Laba akuntansi versi penghasilan kena pajak. 2. Penghasilan yang menjadi objek pajak. 3. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. 4. Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final. 5. Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 6. Biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. 7. Biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50%. Strategi yang dapat digunakan untuk mengefisienkan beban PPh badan. Yang pertama, pemilihan alternatif dasar pembukuan basis kas atau basis akrual. Yang kedua, pengolahan transaksi yang berkaitan dengan pemberian kesejahteraan kepada karyawan. Yang ketiga, pemilihan metode penilaian persediaan. Yang keempat, pemilihan sumber dana dalam pengadaan aset tetap. Yang kelima, pemilihan metode penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud. Yang keenam, transaksi yang berkaitan dengan pemungutan pajak. Yang ketujuh, optimalisasi pengkreditan pajak yang telah dibayar. Yang kedelapan, permohonan penurunan pembayaran angsuran masa PPh pasal 25 bulanan. Yang kesembilan, pengajuan surat keterangan bebas atau SKB PPh pasal 22 dan pasal 23. Yang kesepuluh, rekonsiliasi SPT. Yang kesebelas, penyertaan modal dalam perseroan terbatas dalam negeri. Perencanaan pajak untuk pajak penambahan nilai. Perencanaan pajak pertambahan nilai atau PPN dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan. Perusahaan sebaiknya memperoleh barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP dari pengusaha kena pajak PKP, supaya pajak masukannya dapat dikreditkan. Yang kedua yaitu dalam hal penjualan BKP atau JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Dalam melaksanakan penelaahan pajak, prosedur-prosedur yang perlu dijalankan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pajak penghasilan badan, yang kedua PPh pasal 21, yang ketiga PPh pasal 22, 23, 26, dan PPh final. Yang keempat, pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak pertambahan nilai atas barang mewah atau PPNBM. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.